Tugas manajemen law firm ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Rida Priliani Putri dengan NIM 2017 10 11 03 11 404 dan teman saya Pusparani Katari Mailinda dengan NIM 2017 410, kemudian Khomaria 2017 411, dan saudari saya juga Sena Putri Bengi 2017 442, dan yang terakhir Valdium Mawira Aruna 2017 433. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang kedua dengan mata kuliah Manajemen Law Firm yang diampu oleh Bu Tinuk Wicahyani, SHI M.Hum. Di sini saya sebagai moderator juga selaku pemateri juga akan menjelaskan beberapa rencana bisnis atau bisa disebut dengan bisnis plan. Yang pertama, lanjut. Valdio. Yang pertama, deskripsi umum perusahaan. Dan yang selanjutnya, sebagai sebuah firma hukum Indonesia, di sini kami menyediakan jasa hukum dalam berbagai aspek hukum. Dan pada hakikatnya itu menyediakan jasa hukum bagi perorangan, kemudian perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Nah, perusahaan kami itu sama seperti laboratorium hukum, dan perusahaan kami bernama Justice Law Firm atau bisa dipanggil dengan firma hukum Justice. Nah, firma hukum ini didirikan untuk mempersiapkan para lulusan fakultas hukum agar dapat bekerja dalam dunia pekerjaan nyata. Sering dengan berjalannya waktu, Justice Law Firm menawarkan berbagai macam pelayanan serta menyediakan jasa hukum profesional yang berkualitas tinggi dan dapat memberikan solusi atas permintaan dan kebutuhan klien. Memulai jasa konsultasi hukum dengan menyediakan menjadikan hukum lingkungan menjadi bidang spesialis utama. Jadi firma hukum Justice memiliki spesialis utama yakni di bidang hukum lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, slide yang selanjutnya. Nah, di sini saya berbicara tentang latar belakang berdirinya Justice Law Firm. Nah, pendirian Justice Law Firm itu sendiri didasari oleh meningkatnya kebutuhan akan jasa hukum dan juga kesadaran hukum Indonesia yang sekarang ini, baik dari segi solusi penyelesaian permasalahan hukum maupun mitigasi risiko hukum dalam berbisnis. Nah, hal ini didukung pula dengan meningkatnya kompleksitas dalam menjalankan bisnis serta kebutuhan masyarakat untuk mematuhi aspek-aspek hukum dalam kehidupannya. Nah, slide yang selanjutnya. Nah, firma hukum Justice atau Justice Law Firm itu berada di Jalan Ruko Kendal Sari Barat, Jalan. Lanjutkan kembali, maaf sebelumnya ada kesalahan teknis. Nah, firma hukum Justice atau Justice Law Firm itu berada di Jalan Ruko Kendal Sari Barat, Jalan Kendal Sari Bar, nomor 2, RW 2, Tulus Rejo, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dengan kode pos 65142. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini visi dari Justice Law Firm yaitu mewujudkan setiap orang atau badan hukum mendapatkan hak-haknya, patuh secara hukum, dan ikut mewujudkan kepastian hukum bagi semua masyarakat pencari keadilan. Nah, ada juga misi dari Law Firm.
Justice Law Firm itu sendiri yang pertama menjalankan tugas profesi advokat dengan profesional, tangguh, bermartabat, menjunjung tinggi kode etik ya, profesi advokat, jujur dan bertanggung jawab. Nah, untuk yang kedua, menjaga teguh semua rahasia klien kecuali ditentukan lain oleh penunggang. Dan yang ketiga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun agar memenangkan atau menguntungkan bagi para klien yang sedang atau akan ditangani. Dan yang terakhir, menjaga tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan sumpah advokat dan melakukan edukasi hukum kepada masyarakat. Slide yang selanjutnya. Nah, di sini saya sendiri sebagai pendiri dari Justice Law Firm, saya merupakan lulusan S1 dari Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian S2-nya dari Universitas Indonesia, dan S3 di Universitas Gajah Mada. Nah, pada tahun 2010 saya itu bergabung dengan firma hukum Lapan Pane waktu itu. Kemudian selama 5 tahun, dan selanjutnya saya bergabung dengan FBI and Associates selama 3 tahun, dan selanjutnya saya bergabung dengan RAP Associates selama 2 tahun. Nah, setelah itu saya mendirikan kantor hukum sendiri bersama rekan saya Komaria, SHMKN pada tahun 2000 atas nama Justice Law Firm yang sekarang ini saya buat. Nah, selain menjalankan profesi sebagai advokat, saya juga aktif berorganisasi dan di lembaga khusus pelatihan khusus profesi advokat. Nah, mungkin secara jelasnya nanti bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya, nah ini juga salah satu pendiri juga Justice Law Firm, yaitu Komaria SHMKN. Nah, Komaria ini lulusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah juga pada tahun 2000 dan memperoleh gelar notaris pada tahun 2019. Nah, untuk jelasnya bisa dibaca, lebih detailnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga yang selanjutnya, ada juga yang di sini ada Pusparani Kataraminda SHM dan dia telah menyelesaikan program studi S1 pada tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Malang juga, dan meraih gelar Master Hukum pada tahun 2019 juga di Universitas Islam Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada Dr. Sena Bening Bengi SHMH. Nah, Sena Putri Bengi ini lulusan pendidikan hukum pada tahun 2013 dengan program ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Malang dan memperoleh gelar master pada tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Nah, yang selanjutnya ada Valdio Mawira Aruna Valdio SHMH. Nah, Valdio menyelesaikan program studi S1 pada tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Malang, dan yang selanjutnya meraih gelar Master Hukum pada tahun 2017 di Universitas Islam Indonesia. Nah, selanjutnya ini beberapa kelebihan dari Justice Law Firm. Nah, mungkin para klien itu kenapa kok harus memilih Justice Law Firm? Yang pertama, para advokat atau pengacara yang tergabung di sini memiliki pelayanan dan tanggung jawab serta komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian perkara yang sedang ditangani. Dan yang selanjutnya, para advokat atau pengacara yang tergabung di sini adalah para advokat yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, bukan persoalan menang atau kalah, tetapi soal bagaimana menyelesaikan perkara sebagaimana seharusnya.
Kemudian selalu memikirkan pelayanan terbaik kepada setiap klien dengan tetap respect terhadap lawan. Kemudian penyelesaian perkara yang cepat, ringkas, tepat, efisien, dan tuntas, jujur, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, bentuk legal kepemilikan. Nah, bentuk firma hukum justice atau justice law firm itu berbentuk firma seperti badan hukum perdata yang lainnya. Nah, kenapa justice itu memilih bentuk firma hukum? Karena firma hukum adalah perusahaan jasa dan perusahaan semacam itu menjual produk tak berwujud karena mereka biasanya itu lebih fleksibel daripada jenis bisnis yang lainnya. Tetapi mereka juga memiliki biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dan umumnya sangat sedikit dalam aset tetap. Selanjutnya, lalu di sini berbicara tentang jasa. Selanjutnya, nah, apa sih jasa pelayanan dari firma hukum dari justice itu sendiri? Yang pertama ada litigasi dan yang selanjutnya ada namanya non-litigasi. Nah, yang litigasi itu memberi layanan hukum, menyelesaikan perkara di dalam persidangan, pengadilan dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung. Nah, sedangkan yang non-litigasi itu sendiri memberi layanan hukum di luar persidangan. Selanjutnya, nah, di sini kalau di dalam ranah litigasi itu sendiri ada perkara perdata. Nah, perkara perdata itu sendiri ada namanya hukum bisnis, hukum agraria, hukum perjanjian, perbuatan melawan hukum atau PMH, kemudian dan lain-lain. Sedangkan perkara pidana, terus ada perkara properti, ada perkara tun, ada perkara ketenaga kerjaan atau PHI, dan selanjutnya ada perkara merek atau kekayaan intelektual atau bisa dibilang HQ, perkara tambang mineral dan minyak dan gas. Dan yang selanjutnya, nah di sini ada juga non-litigasi. Non-litigasi itu meliputi konsultasi hukum, kemudian meliputi pendampingan hukum, meliputi audit hukum, terus kemudian mengurus pendirian perusahaan dan aspek izin atau legalitas hukumnya, contoh SIUP, DP, dan lain-lain. Dan selanjutnya legal opinion atau pandangan hukum, kemudian juga mengurus jual beli saham, merger, dan akuisisi. Dan selanjutnya, di sini pelayanan kepada klien. Nah, pelayanan kepada klien sendiri ini memberikan pelayanan jasa hukum kepada klien dalam bentuk pelayanan sebagai klien tetap atau retain klien dengan membayar honor setiap bulan dengan masa kontrak minimum 1 tahun, atau klien tidak tetap berdasarkan pada kasus per kasus dan besar biayanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Terhadap klien tetap akan dibuatkan perjanjian secara khusus dan terperinci terkait besarnya honor bulanan, cara pembayaran, pelayanan yang didapatkan, dan namanya waktu perjanjian. Penanganan kasus perkara yang terjadi di luar perjanjian, pembiayaannya akan dibicarakan dengan klien secara terpisah. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini justice law firm itu sendiri juga memberikan fasilitas yang akan diberikan kepada klien. Nah, yakni yang pertama ruang nyaman yang ber-AC, kemudian gratis wifi, bebas asap rokok, terus terdapat musola juga, terdapat klinik, ruang menyusui untuk ibu menyusui, terus ruang tunggu itu tersedia minuman dan cemilan gratis, kemudian juga pemanfaatan teknologi AI atau Artificial Intelligence dalam peningkatan dalam pelayanan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konsultasi tidak harus tatap muka langsung atau bisa melalui via mobile atau internet.
Dan selanjutnya biaya layanan. Nah, dalam memberikan tarif layanan hukum, kami menyesuaikan dengan lokasi kantor firma hukum kami berada. Biaya yang kami kenakan sifatnya tidak mengikat dari tahun ke tahun karena sangat bergantung pada jenis perkara yang kami tangani. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari yang berdomisili di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, dan yang kedua itu perorangan atau badan hukum, dan yang ketiga itu perusahaan nasional maupun multinasional, dan yang terakhir yaitu adalah perkembangan kebutuhan masyarakat akan jasa hukum mengakibatkan cukup ruang lingkup kerja yang luas. Baik, selanjutnya di sini ada profil demografis, di mana di situ ada umur, gender, lokasi, tingkat pendapatan, kelas sosial dan pekerjaan, dan pendidikan dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Di sini ada faktor demografis yang untuk klien komersial. Di situ yang pertama itu ada industri atau bisa dibilang bagian dari suatu industri, dan yang kedua itu lokasi dan ukuran perusahaan, dan yang terakhir itu preferensi kualitas, teknologi, dan harga. Baik, selanjutnya. Di sini ada kiat pemasaran firma hukum, di mana di situ ada beberapa pemasarannya, yaitu saya sebutkan, yaitu manfaat opsi pemasaran firma hukum gratis, posisikan diri Anda sebagai pemimpin pemikiran, buat konten pendidikan dan promosikan di tempat yang tepat, dan bangun hubungan yang bermakna dengan klien, fokus pada referensi, ambil prioritas urusan online, dan lain sebagainya yang sudah tertera di PPT yang saya tampilkan. Selanjutnya, di sini ada rencana promosi. Rencana promosi itu ada PP atau promote selebgram, ada TikTok, Instagram, terus Facebook, Twitter, Google, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Dan memiliki total budget promosi itu hampir 10 juta sebelum memulai masuk ke anggaran. Baik, selanjutnya. Di sini slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Pusparani Katari Melinda. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada cara memulai kerjasama. Yang pertama ada kantor MAS dan rekan mengirimkan proposal jasa hukum kepada calon penerima layanan hukum atau klien. Yang kedua, klien menghubungi kantor MAS dan rekan untuk presentasi dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU. Yang ketiga, hasil MOU ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat kesepakatan. Yang keempat, kerjasama kedua belah pihak dapat dimulai. Yang selanjutnya, hambatan yang akan dihadapi. Di sini ada berbagai hambatan. Salah satunya yang pertama, biaya modal yang tinggi. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang tinggi, biaya pemasaran yang tinggi, penerimaan konsumen dan pengenalan merek, pelatihan dan keterampilan teknologi unik, masalah kepegawaian, biaya komunikasi, dan yang terakhir, masalah penerimaan di area multi yurisdiksi. Selanjutnya, hal-hal yang dapat mempengaruhi berdirinya firma hukum. Yang pertama ada perubahan teknologi, yang kedua perubahan peraturan pemerintah, yang ketiga perubahan ekonomi, dan yang terakhir ubah area latihan Anda. Next. Di sini ada analisis kompetitif. Yang pertama, banyak pesaing khususnya di Kota Malang yang masih menggunakan konsep pro bono dalam melayani kliennya. Yang kedua itu, meski demikian, kami akan lebih mudah untuk
mendapat peluang untuk bisa menarik klien yang sesuai dengan target market potensial kami. Next. Kompetitor kami, kantor hukum manajemen law firm, ada kantor advokat SHMH Partners, kantor advokat Huang Rajun SHMH, kantor advokat Jungwo SHMH Partner, kantor advokat Mark Lee SHMH, kantor advokat Johnny SHMH Partners, kantor hukum Sriarjuna dan Associates Wijaya, dan yang terakhir kantor advokat Faiza SHMH Partners. Next, keunggulan keunggulan kami yang tidak dimiliki kompetitor lain. Yang pertama, meskipun biaya yang kami kenakan untuk pelayanan terbilang cukup mahal dan kompetitor kami, namun kami berani menjamin untuk pengalamannya yang didapat akan berbeda dari segi penyelesaian perkara. Yang kedua, kami sangat unggul dalam hal promosi karena kami menyediakan anggaran khusus pemasaran setiap bulan. Yang terakhir, rata-rata pengacara kami adalah pengacara yang cukup memiliki pengalaman dari semua segi penyelesaian sengketa yang dihadapi, dan juga pengacara kami memiliki banyak pengikut di media sosial, di mana hal tersebut merupakan kelebihan kami dalam promosi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Slide-nya mana? Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada rencana operasional. Next. Metode, teknik dan biaya pembuatan layanan, kantor, kualitas, layanan klien, pengendalian biaya, pengembangan layanan. Next. Next. Lokasi, jam operasional jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Jumlah ruangan ada 50 ruangan, jenis bangunan baru beton, styrofoam, zonasi Malang Kota, akses mudah, listrik stabil, pinggir jalan raya, parkir luas, dekat dengan kampus Universitas Brawijaya Malang dan Politeknik Negeri Malang. Next. Personil, 5 pengacara dari berbagai latar bidang hukum, pengacara profesional berasal dari lulusan universitas terkemuka di Indonesia, berpengalaman menjadi advokat selama 7 tahun, mengikuti beberapa latihan khusus untuk profesi advokat. Next. Manajemen dan organisasi. Struktur organisasi Justice Law Firm and Partners. Direktur Rida Apriliani Putri SH, Manager Partner Komariah SH MKN, partner ada beberapa partnernya yaitu Pusparanika Tarimai Linda SHM Home, Sena Putri Bengi SHMH, Valio Mawira Aruna SHMH. Next. Dukungan profesional dan penasihat. Akuntan Haichan SH, agen asuransi Lijino SH, bankir Litayong SH,
dikonsultasi oleh saudara saya. Ya, selanjutnya laporan keuangan pribadi. Sertakan laporan keuangan pribadi untuk setiap pemilik yang menunjukkan aset dan kewajiban yang dimiliki di luar kekayaan bersih perusahaan dan pribadi. Pemilik sering kali harus memanfaatkan aset pribadi untuk membiayai tugas, dan pernyataan ini akan menunjukkan apa yang tersedia. Bankir biasanya menginginkan informasi ini. Biaya startup dan kapitalisasi. Anda akan memiliki banyak biaya awal bahkan sebelum Anda memulai memperoperasikan perusahaan Anda. Ini penting untuk memperkirakan pengeluaran ini secara akurat dan kemudian merencanakan di mana Anda akan mendapatkan modal yang cukup. Ini adalah proyek penelitian dan semakin teliti supaya penelitian Anda, semakin kecil kemungkinan Anda tinggalkan pengeluaran penting atau anggap remeh. Bahkan dengan penelitian terbaik, bagaimanapun membuka perusahaan baru memiliki cara yang lebih mahal daripada Anda mengantisipasi. Ada 2 cara untuk membuat tunjangan untuk biaya kejutan. Yang pertama adalah menambahkan file sedikit bantalan untuk setiap item dan anggaran. Masalah dengan pendekatan itu bagaimanapun adalah itu menghancurkan keakuratan rencana Anda yang dibuat dengan cermat. Pendekatan kedua adalah menambah item baris yang disebut kontingensi untuk memperhitungkan hal yang tidak terduga. Ini adalah pendekatan kita sarankan. Bicaralah dengan orang lain yang telah memulai perusahaan serupa untuk mendapatkan ide bagus tentang berapa banyak yang diizinkan kontingensinya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan informasi yang baik, kami merekomendasikan aturan praktis itu. Kontingensi harus sama dengan setidaknya 20% dari total semua biaya awal lainnya. Jelaskan penelitian Anda bagaimana Anda sampai pada pemikiran pengeluaran Anda, berikan sumber, jumlah, dan persyaratan pinjaman yang diusulkan. Jelaskan juga secara detail berapa banyak yang akan disumbangkan oleh masing-masing pemilik dan berapa persen kepemilikan masing-masing. Rancangan keuangan. Rancangan keuangan laporan keuangan bisa dilihat di sini. Berapa biaya pendapatan operasional, beban biaya operasional, biaya upah, biaya sewa, biaya utilitas, biaya perlengkapan, biaya rupa-rupa, total beban biaya operasionalnya, dan laba bersihnya. Lampiran. Sertakan detail dan studi yang digunakan dalam rencana bisnis Anda. Sebagai contoh, brosur dan materi iklan, praktek studi area, cetak biru dan rencana, peta dan foto lokasi, majalah atau artikel lainnya, daftar rinci peralatan yang dimiliki atau yang akan dibeli, salinan sewa dan kontrak, surat dukungan dari klien masa depan. Materi lain diperlukan untuk mendukung asumsi dalam rencana ini. Studi riset pasar, daftar aset yang tersedia dalam jaminan masuk pinjaman. Menyempurnakan rencana. Rencana bisnis yang disajikan di atas harus dimodifikasi agar sesuai dengan jenis perusahaan Anda dan audiens yang rencananya tersebut ditulis. 1. Untuk meningkatkan modal. 2. Untuk jenis perusahaan. Untuk meningkatkan modal, untuk bankir meningkatkan jaminan pembayaran uang retur jika Anda berniat menggunakan rencana ini untuk mempresentasikan pemberian pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, bagaimana dana akan digunakan, apa yang akan dicapai. Ini bagaimana hal ini untuk membuat perusahaan lebih kuat, persyaratan pembayaran yang diminta, jumlah tahun untuk membayar kembali. Anda mungkin tidak akan melanjutkan memiliki banyak ruang negosiasi tentang suku bunga, tetapi mungkin dapat bernegosiasi lebih lama. Jangka waktu pembayaran yang akan membantu arus kas, argumen yang ditawarkan, dan daftar semua hak gada yang ada terhadap agunan. Untuk jenis perusahaan, sifat firma hukum. Apa faktor persaingan utama dalam bidang praktik ini?
imbalan Anda kepada konsumen, metode yang digunakan untuk menetapkan biaya, sistem manajemen produksi, produser kendali mutu, standar kualitas industri standar atau yang terima. Bagaimana Anda akan mengukur produktivitas tenaga kerja? Presentasi pekerjaan yang disubkontrakkan ke perusahaan lain, apakah Anda mendapatkan untuk dari subkontrak? Kebijakan dan prosedur kredit, pembayaran dan penagihan, strategi untuk menjaga basis klien. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.